Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengeklaim pihaknya meraih kemenangan di 14 provinsi pada Pilkada 2024. Hasto mengatakan kader yang diusung PDIP pada Pilkada serentak tahun ini juga mampu menang di 9 Pilkada. Secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDIP hanya menang di 6 gubernur, sekarang kami memenangi 14 provinsi dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, kemudian sekarang menjadi 9, kata Hasto ketika konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis 28 November. Hasto merinci daerah-daerah yang dimenangi oleh PDIP antara lain Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. PDIP banyak memenangkan di Papua karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya membangun infrastruktur jalan, mereka menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua sehingga mereka memiliki respons dengan memenangkan PDIP, termasuk di Sumatera Barat itu menunjukkan perluasan basis dari PDIP, tambahnya. Hasto juga menyoroti pergantian basis suara di sejumlah daerah. Ia mengatakan kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS, kini dimenangkan oleh PDIP. Lalu, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Gunung Kidul yang di dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Namun kali ini, justru oleh calon dari saudari Indah Subekti, yang ketika Pilpres dia melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari Jokowi, ternyata rakyat Gunung Kidul memberikan dukungan terhadap siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan saudari Indah Subekti, ungkap Hasto. Hasto juga mengungkapkan kemenangan kader PDIP Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah. Lalu, kota tebing tinggi yang dalam sejarahnya tidak pernah dimenangkan oleh PDIP, kini Ketua DPC PDIP Imam Irdian Saragih terpilih sebagai wali kota. Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua kita berhadapan dengan melawan mantan Kapolda yang ternyata juga, bagaimana Papua Indok mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PDI Perjuangan, ujar Hasto. Hasto juga mengulas kemenangan pasangan Abdul Wahid dan SF Haryanto diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan PKB di Provinsi Riau juga membuat PDIP pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika kandang banteng dicoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas, jadi dari kandang banteng di wilayah Sumatera, pungkasnya. Z2. Kami menyampaikan ini bukan karena kami ngambek kalah, tidak. Dari berbagai sisi, secara kualitas dan kuantitas PDI Perjuangan menang dalam pemilu kada ini. Yang kami lakukan adalah kami ingin bangsa ini bersama-sama mengoreksi apa yang terjadi hari ini supaya jangan terulang pada 2029. Kami ingin nanti mengajak partai-partai, fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk sama-sama merenungkan apakah akan seperti ini terus demokrasi kita. Kita mundur ke belakang bertahun-tahun. Bahkan zaman Soeharto tidak ada yang seganas ini. Oleh karena itu kami mohon pengertiannya, silakan kalau Bajar-Bajar Mulyono menyerang kami, tidak masalah. Tapi kami percaya rakyat Indonesia tetap bersama PDI Perjuangan. Terima kasih. Merdeka. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang telah ungkapkan seluruh suasana kebatinan Yang membuat pilkada kita tidak sekedar soal menang kalah, tapi ada vocabulary baru dalam pilkada ini, dalam kontestasi ini, yaitu ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan, ya, dimenangkan dan dikalahkan. Jadi bukan menang kalah. Kenapa ada istilah dimenangkan dan dikalahkan? Karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya tidak terlibat dalam kontestasi pilkada, pihak-pihak yang seharusnya menjaga konstitusi, menjaga aturan hukum dan perundang-undangan,
menjaga pemilu kita jujur, adil, bersih, demokratis, ternyata mereka justru yang mengangkami, meminggirkan, dan membuang semua itu ke tempat sampah. Sudah kita pahami pada pemilu pilpres yang lalu terjadi banyak anomali, banyak pelanggaran dalam pemilu bulan Februari, dan itu dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat dissenting opinion terhadap penetapan presiden. Jadi secara moral dan secara substantif pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya, terstruktur, sistematis, dan masif. Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya. Apakah target sasaran dari kegiatan itu adalah seluruh populasi pemilih? Sudah tentu tidak. Tetapi didesain untuk jumlah persentase yang memadai agar agenda mereka tercapai. Nah, bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi gelap demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Sudah dibicarakan oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus, sudah disebutkan di dalam gedung DPR. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran Pak Cok dan PJ Kepala Daerah nanti Pak Dedi Rakyat dengan berbagai intimidasi yang sangat masif tersebut. Karena itulah yang pertama, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan. Sebagai contoh, Kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Kabupaten Bekasi juga kami menangkan. Di Kabupaten Gunung Kidul dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Golkar, tetapi kali ini justru oleh calon dari saudari Endah Subekti yang rakyat memberikan dukungan, sehingga meskipun modal lebih tinggi tidak pernah dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Saat ini Ketua DPC Saudara Iman Ardiansyah terpilih sebagai wali kota. Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Induk kita berhadapan dengan mantan Kapolda, yang ternyata juga bagaimana Papua Induk itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PDI Perjuangan. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi. Dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9. Dari provinsi yang menang itu di Aceh, itu kami mendukung, Riau itu wakil gubernur, Jambi, Bengkulu,